Mereka yang terlahir di abad pertengahan adalah mereka yang paling sial dalam hidupnya. Mungkin itu adalah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan kehidupan orang-orang Eropa di abad pertengahan. Bagaimana enggak, selama periode ini, sebagian besar manusia hidup dalam kesengsaraan. Terjadi sebuah wabah yang melenyapkan setengah populasi Eropa. Ditambah dengan minimnya ilmu pengetahuan, membuat manusia pada kala itu sangat percaya kepada tahayul, yang menyebabkan kesengsaraan semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai para sejarawan menyebut periode abad pertengahan ini sebagai abad kegelapan. Ya, bisa dibilang abad pertengahan itu adalah zaman jahiliyahnya orang-orang Eropa. Tapi di video kali ini, gue nggak akan menceritakan timeline keseluruhan dari abad kegelapan. Karena udah banyak yang bahas juga kan. Kita akan berfokus kepada sebuah fenomena pada masa itu yang sangat relevan dengan fenomena yang terjadi di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, di mana agama menjadi sebuah mata pencaharian yang menjanjikan. Abad ke-8 merujuk pada kondisi Eropa setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat akibat invasi oleh bangsa Jermanik yang dipimpin sama Odoaker pada tahun 476 Masehi. Penyebutan abad ke-8 itu sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Petrarca, seorang humanis dari Italia. Ia menyebut periode abad ke-5 sampai ke-15 sebagai abad ke-8 karena selama periode itu terjadi penurunan aktivitas intelektual yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan era sebelumnya, yaitu Kekaisaran Romawi dan peradaban Yunani. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, kegiatan ekonomi perdagangan yang tadinya berpusat di Roma berubah menjadi kegiatan ekonomi mandiri dari setiap wilayah, dan secara alami membentuk sistem feodalisme yang menciptakan kasta atau kelas-kelas sosial dalam lapisan masyarakat. Raja ada di posisi paling atas. Di nomor 2 ada para bangsawan dan tokoh-tokoh agama yang diikuti oleh para ksatria. Dan yang paling bawah adalah petani atau rakyat biasa. Sistem feodalisme ini sifatnya kaku. Jadi kalau lu terlahir dari keluarga petani, otomatis lu juga jadi petani. Begitupun anak lu nanti. Para petani juga itu yang hidupnya paling gak enak dalam sistem feodalisme ini. Karena sekeras atau secerdas apapun mereka berusaha, hidup mereka nggak akan berubah. Ditambah pada zaman ini terdapat sebuah doktrin bahwa nasib manusia itu udah ditentuin oleh Tuhan. Jadi siapapun yang menentang atau pengen merubah nasib, berarti dia udah menentang takdir Tuhan. Makanya para petani itu nurut-nurut aja, dan hanya bisa berharap masuk surga supaya bisa hidup enak. Dan ironisnya, kereligiusan para petani ini malah dimanfaatin sama para pendeta yang mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Pada abad ke-8, otoritas gereja itu sangat kuat. Aturan dari gereja adalah mutlak dan gak bisa diganggu-gugat. Para pendeta dianggap sebagai wakil Tuhan yang berperan sebagai penghubung antara Tuhan dan manusia. Dan siapapun yang mengkritisi atau punya pandangan yang berbeda sama gereja akan dianggap sebagai sesat atau bid'ah, dan dia nanti akan dikasih hukuman. Seperti kasusnya Galileo, di mana ia menulis teori heliosentrisme yang menyebutkan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya dan bumi itu bergerak mengelilinginya. Teorinya Galileo ini nggak sejalan sama doktrin gereja yang menjadikan bumi sebagai pusat dari tata surya dan matahari serta bulan itu berputar mengelilingi bumi. Akibat teorinya ini, Galileo dianggap sesat dan dihukum sebagai tahanan rumah sampai kematiannya. Tapi nggak cuma menghukum mereka yang nggak sepaham sama gereja, para pendeta di abad pertengahan juga melakukan praktik yang sekarang umum terjadi di Indonesia. Ya, jualan agama. Orang-orang di abad pertengahan percaya bahwa setelah kematian, mereka akan ditempatkan di api penyucian untuk melunasi dosa-dosa mereka. Ya, kalau di Islam, api penyucian itu ibarat lu dimasukin neraka dulu gitu, biar dosa-dosa lu hilang semua. Dan kepercayaan masyarakat ini malah dimanfaatkan oleh para pendeta-pendeta licik untuk meraup keuntungan. Mereka akan menjual sertifikat penghapusan dosa dengan menjanjikan masa tinggal yang sebentar di api penyucian. Pendeta-pendeta yang gak bermoral juga menjual berbagai jimat seperti rambut, pakaian dari orang suci, air doa, ataupun benda-benda lain yang mereka klaim bisa menanggal keburukan. Bukan cuma itu, para pendeta juga sering mengkorupsi uang persepuluhan yang dibayar oleh jamaah untuk kepentingan pribadinya. Sebagai respon atas semua yang terjadi, beberapa orang yang menolak kebijakan gereja bergabung dengan sekte alternatif dan berusaha hidup damai dalam komunitas mereka sendiri. Yang paling terkenal itu adalah kaum Cathar dari Prancis.
Tapi komunitas-komunitas seperti ini secara rutin dikutuk dan dihancurkan oleh gereja. Para anggotanya dibantai dan harta benda milik mereka diklaim sebagai milik gereja. Terus, ada satu kasus lagi yang paling merugikan, yang disebabkan oleh perintah gereja yang nantinya justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan itu memudar. Wabah Black Death yang menewaskan hampir 2/3 populasi Eropa pada abad ke-14 itu diperparah oleh keputusan dari pihak gereja. Buat lo yang belum tahu, Black Death adalah sebuah penyakit mematikan yang dibawa sama tikus dan kutu di badannya. Penyakit ini awalnya muncul di Timur Tengah dan menyebar ke Eropa melalui aktivitas maritim. Jadi ya penyakit ini itu dibawa sama para pelaut. Di Eropa, wabah Black Death ini sangat cepat menyebar karena memang masyarakat Eropa pada waktu itu terkenal jorok dan sistem sanitasi air di sana juga nggak bagus. Dikarenakan pada masa itu sangat minim terhadap ilmu pengetahuan, masyarakat Eropa menyimpulkan bahwa wabah Black Death adalah hukuman dari Tuhan karena mulai banyak manusia yang bersekutu dengan setan. Namun ketika semua orang terpapar wabah dan merasakan penderitaan, ada beberapa orang yang gak terpapar wabah sama sekali. Mereka adalah tabib atau dokter kalau zaman sekarang. Tabib yang hidup pada zaman itu kebanyakan perempuan, dan biasanya mereka memelihara kucing di rumahnya. Karena kehadiran kucing ini membuat para tabib terhindar dari wabah Black Death. Karena memang si kucing ini adalah hewan alami yang memburu tikus sebagai penyebar wabah Black Death. Ironisnya, para tabib ini malah dituduh sebagai penyihir karena mereka nggak terinfeksi wabah, dan kucing sebagai hewan peliharaannya dituduh sebagai hewan jelmaan setan. Hingga pada waktu itu, Paus Gregorius IX memerintahkan penangkapan kepada para tabib atas tuduhan sebagai penyihir dan membunuh seluruh kucing sebagai jelmaan setan di seluruh benua Eropa. Dan akibat dari genosida terhadap kucing ini, wabah Black Death justru semakin parah dan menyebar luas. Karena hewan yang secara alami bertugas untuk membunuh tikus yang menjadi penyebab wabah Black Death justru malah dimusnahkan. Dan karena wabah yang semakin parah dan pihak gereja itu nggak bisa ngasih solusi, membuat masyarakat pada waktu itu mulai meragukan keberadaan Tuhan. Mereka berpikir, kalau memang benar Tuhan itu ada, kenapa ia tega melihat hambanya menderita? Periode abad ke-8 mulai mengalami transisi menuju abad pencerahan di abad ke-14, ketika pengaruh Islam masuk ke Eropa. Ditambah dengan revolusi Protestan pada tahun 1517 yang dipimpin oleh Martin Luther, menjadi pertanda peralihan abad ke-8 yang begitu mengerikan menuju abad pencerahan yang dihiasi oleh banyak ilmu pengetahuan. Dari apa yang gue jabarin tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa masyarakat yang kurang terpelajar akan dengan mudah dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh manusia yang gak bertanggung jawab dan hanya mementingkan urusan pribadinya. Dan sifat licik atau korup bisa dimiliki oleh siapa aja, sekalipun itu adalah tokoh agama yang dihormati. Dan oleh karena itu, setiap individu harus mempunyai ilmu agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mampu berpikir kritis dan mandiri, supaya kita bisa menyaring informasi atau ide yang belum tentu kebenarannya. Karena ilmu ibarat sebuah lampu senter yang menerangi kita di dalam gelap, dan berpikir kritis ibarat sebuah kompas yang menunjukkan arah bagi kita supaya nggak tersesat di jalan. Terakhir, gue mau tanya, menurut kalian ini relevan nggak sama yang terjadi di Indonesia?